Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Banawati Soleha dengan NIM 23308111139, Program Studi Administrasi Bisnis semester 2 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan video dengan tema keikutsertaan para pemuda dalam pemilu 2024 dengan judul Partisipasi Pemuda pada Pemilu Serentak 2024. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Rizka Ginalita Dwi Putri SHMH. Baiklah, langsung saja kita ke materinya, yaitu tentang partisipasi pemuda pada pemilu serentak 2024. Pemilu 2024 adalah pemilu ke-6 bagi Indonesia sejak reformasi 1998. Selain itu, pemilu 2024 juga akan menjadi pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung untuk kelima kalinya, secara berturut-turut sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004. Pemilihan di Indonesia memilih presiden dan anggota legislatif baik DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota secara serentak. Ini kali kedua pemilu serentak dilaksanakan setelah yang pertama pada tahun 2019. Nah, mengapa pemuda harus berkontribusi lebih di Pemilu 2024? Pemilu 2024 adalah momentum konsolidasi demokrasi yang sangat penting bagi Indonesia. Pada pelaksanaan pemilu 2024, terdapat variabel yang penting bagi Indonesia. Variabel itu adalah tingginya angka pemilih muda di Indonesia. Dari 204 juta lebih pemilih Indonesia di pemilu 2024, lebih dari 50% adalah pemilih usia muda. Nah, selanjutnya, dari data yang dirilis oleh KPU, kita dapat memastikan konfigurasi usia pemilih untuk pemilu 2024 dikuasai oleh pemilih muda. Ruang lingkup pemilih muda yang dimaksud dalam hal ini adalah pemilih berusia di bawah 40 tahun. Dan dari pemilih yang sudah ditetapkan oleh KPU, terlihat total pemilih yang berusia di bawah 40 tahun jumlahnya 48,1%. Pemilih yang berusia 31-40 tahun jumlahnya adalah 20,7%. Pemilih yang berusia 17-30 tahun jumlahnya 31,2%. Pemilih dengan kelompok usia inilah yang sering disebut sebagai generasi milenial dan generasi Z atau mungkin sekarang disebut Gen Z. Mereka adalah pemilih yang punya karakteristik tersendiri. Dengan jumlah pemilih milenial yang generasi Z mencapai 56% atau sebesar 114,6 juta orang, bisa dipastikan generasi milenial dan generasi Z akan menentukan keterpilihan pemimpin politik Indonesia tahun 2024. Signifikansi pengaruh generasi muda terhadap kontestasi yang keterpilihan tidak cukup hanya diwujudkan dengan datang ke TPS lalu memberikan hak suara, tetapi partisipasi pemilih muda dengan jumlah yang sangat mayoritas mesti memberikan partisipasi yang lebih bermakna. Selanjutnya, wujud dari partisipasi pemilih muda yang bermakna itu adalah dengan ikut terlibat secara konkret untuk menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Untuk bisa mewujudkan aspek itu, pemilih muda bisa terlibat di dalam banyak aspek. Beberapa aspek yang membutuhkan kontribusi pemilih muda adalah terlibat melakukan pemantauan terhadap dugaan pelanggaran pemilu. Selain itu, yang paling konkret dan bermakna adalah pemilih muda dapat berpartisipasi menjadi penyelenggara pemilu ad hoc di tempat pemungutan suara pada penyelenggaraan pemilu 2024. Partisipasi sebagai penyelenggara ad hoc di TPS terdapat dua pilihan. Yang pertama, bisa menjadi anggota kelompok penyelenggaraan pemungut suara atau yang kita singkat
KPPS. Dan kedua, menjadi pengawas tempat pemungutan suara atau yang disingkat PTPS. Peran sebagai KPPS dan PTPS dipastikan sangat signifikan. Wujud dari penyelenggaraan kedaulatan rakyat di dalam sebuah proses penyelenggaraan pemilu sesungguhnya dilaksanakan di TPS. Dalam kondisi itu, KPPS dan PTPS adalah aktor kunci yang akan memfasilitasi dengan baik, dengan jujur dan adil, bagaimana kedaulatan rakyat dapat difasilitasi kepada setiap pemilih di TPS. Jika proses di TPS berjalan dengan jujur dan adil, maka pemilu dapat dikatakan diselenggarakan dengan jujur dan adil. Oleh sebab itu, ikut berkontribusi terlibat menjadi penyelenggara ad hoc, baik menjadi KPPS atau PTPS bagi kelompok muda adalah pilihan yang sangat strategis dalam pemilu 2024. Nah, yang kedua ada peran pemilih muda di 2024. Yang pertama, menjadi penyelenggara ad hoc di KPU dan Bawaslu. Seperti menjadi anggota KPPS, anggota PPS maupun anggota PPK. Selain itu juga dapat menjadi pengawas TPS, pengawas kelurahan atau desa atau pengawas kecamatan. Yang kedua, menjadi pengawas partisipatif. Untuk memperkuat kapasitas dan kualitas pengawasan sehingga mendorong perluasan wilayah pengawasan. Yang ketiga, menjadi pengawas terakreditasi di Bawaslu. Keempat, memberi informasi kepada Bawaslu soal temuan pelanggaran. Kelima, membuat gerakan atau komunitas untuk mensosialisasikan pemilu dan pendidikan politik. Keenam, membuat gerakan atau komunitas untuk survei atau jejak terdapat tentang pemilu. Yang ketujuh, membuat gerakan atau komunitas untuk penghitungan cepat hasil pemilu. Nah, kenapa pemuda harus berpartisipasi? Salah satu kelompok masyarakat yang perlu berpartisipasi adalah pemuda. Pemuda perlu ikut serta dalam penyelenggaraan negara agar kepentingan kelompok dapat terpenuhi dengan baik. Berdasarkan survei CSIS 2023, populasi pemuda memiliki komitmen demokrasi yang tinggi bila dibandingkan dengan kelompok usia yang lain. Pemuda juga menunjukkan komitmen terhadap visi anti korupsi yang terlihat dalam orientasi pemuda untuk memilih kepemimpinan yang jujur dan anti korupsi dalam pemilu 2024 mendatang. CSIS 2023. Oleh karenanya, partisipasi politik pemuda menjadi penting. Partisipasi tersebut akan menjadi sarana yang krusial bagi pemuda untuk memperjuangkan kepentingan dan haknya sebagai warga. Keterlibatan orang muda dalam institusi politik akan memperbaiki sistem politik, sehingga aktivitas politik memiliki komitmen terhadap demokrasi, integritas, dan mengakomodir kepentingan masyarakat secara umum. Tingginya akses informasi yang dimiliki oleh pemuda juga dapat memperbaiki aktivitas politik sehingga lebih berdasarkan pada gagasan. Di sisi lain, pemuda yang masuk dalam usia produktif dapat berkontribusi besar dalam politik tanpa hambatan yang berarti. Dalam pemilu, pemuda dapat memiliki dua peran. Pertama, pemuda dapat terlibat aktif sebagai penyelenggara bahkan peserta pemilu. Kedua, pemuda juga dapat berperan sebagai pengawas atau pemantau pemilu. Bila dua peran tersebut diisi oleh pemuda, maka kita bisa memastikan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan profesional. Ada banyak peran yang terbuka bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam beberapa aspek pemilu, seperti kompetisi, manajemen, dan partisipasi. Yang pertama, yaitu kompetisi pemilu. Memanfaatkan intelektualitas dan akses informasi yang tinggi untuk menelaah secara proaktif visi misi dan gagasan para kandidat dan partai politik. Yaitu yang pertama, bila telah memiliki preferensi politik,
dapat mengkampanyekan pilihan secara bertanggung jawab, bersifat mendidik, serta menghindari isu-isu identitas secara personal. Yang kedua, berfokus pada isu-isu yang akan berdampak kepada pemuda, contohnya kesejahteraan masyarakat, lapangan kerja, krisis iklim, anti korupsi, dan lain-lain. Yang ketiga, mensosialisasikan kampanye sehat, menghindari berita palsu, disinformasi, misinformasi, dan kampanye berbasis gagasan dan rekam jejak. Lalu yang terakhir, mengawal proses kampanye dengan memantau potensi-potensi kecurangan seperti politik uang dan lain-lain. Nah, yang kedua, ada manajemen pemilu. Menyosialisasikan informasi tentang tahapan, jadwal, dan program pemilu, yaitu memantau penyelenggaraan kampanye dalam beberapa aspek seperti dana kampanye, penyebaran berita palsu, dan berbagai informasi pemilu dan kompetisi politik dari informasi yang kredibel. Lalu ada juga menjadi penyelenggaraan dan petugas pemilu, termasuk menjadi PPK, Panwaskem, Panwas Kelurahan atau Desa, TPS, KPPS, dan pengawas TPS. Lalu memantau proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk rekapitulasi hasil perolehan suara. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yaitu partisipasi pemilu. Menyebarkan informasi tentang pendaftaran pemilih, termasuk mengecek status pendaftaran pemilih masyarakat yang dapat di lingkungannya, mengajak seluruh masyarakat, terutama yang berada di sekitarnya untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu, termasuk menjadi petugas pemilu atau menjadi simpatisan. Yang terakhir, memberikan informasi tentang jadwal dan tata cara pemungutan suara kepada masyarakat sekitar. Yang ketiga yaitu pemilih muda dan keterlibatannya sebagai badan ad hoc. Proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Proses pemungutan hitung di TPS merupakan proses yang sangat terbuka. Sejak persiapan pembukaan TPS hingga penutupan TPS, seluruh proses akan disaksikan oleh pengawas TPS. Saksi peserta pemilu, pemantau pemilu, pemilih, dan masyarakat yang ingin turun mengawal. Pemilu adalah satu momen terbaik untuk berpartisipasi bermakna sebagai warga negara. Menjadi KPPS dan pengawas TPS akan memberikan pengalaman sebagai penyelenggaraan pemilu. Dengan penyelenggaraan sebagai KPPS, ruang untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu di jenjang selanjutnya tentunya akan lebih terbuka. Pengalaman sebagai KPPS dan pengawas TPS akan sangat berharga. Kehadiran orang muda mampu berkontribusi pada penyelenggaraan pungut hitung yang lebih akurat dan profesional. Orang muda lebih energik, cermat, teliti, dan paham teknologi. Proses pungut hitung yang panjang dan melelahkan membutuhkan kehadiran orang muda. Salah satunya, energi lebih orang muda mampu melindungi suara pemilih dengan kecermatan orang muda menilai tendensi suara pemilih di surat suara. Orang muda yang lebih paham teknologi juga akan mempercepat proses perekaman data formulir CI Plano melalui Sirekap sehingga transparansi hasil penghitungan suara juga akan lebih cepat diketahui pemilih. Jadi kesimpulannya adalah pemuda merupakan kelompok yang mengisi populasi terbesar dalam pemilu 2024 mendatang. Oleh karenanya, peran pemuda akan sangat menentukan bagaimana jalannya penyelenggaraan pemilu ke depan. Sudah sewajarnya pemuda dapat berperan aktif dalam menjaga penyelenggaraan pemilu agar dapat berintegritas
dan demokratis. Peran aktif pemuda sangat dibutuhkan, sebab pemuda memiliki setidaknya 3 keunggulan seperti komitmen terhadap demokrasi dan integrasi tinggi, akses informasi yang luas, dan memasuki usia produktif, termasuk ketahanan fisik dan mental yang kuat. 3 keunggulan tersebut sangat berharga bila digunakan dalam kerja-kerja penyelenggaraan pemilu. Terdapat pula bentuk-bentuk peran pemuda dalam penyelenggaraan pemilu, misalnya menjadi penyelenggaraan ad hoc di level TPS. Kerja-kerja penyelenggaraan di level TPS membutuhkan fokus dan ketelitian serta ketahanan tinggi, membuat pemuda wajib berperan aktif pada pos tersebut. Pemuda dapat mengisi peran sebagai petugas KPPS yang menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Selain itu, pemuda juga dapat mengisi peran sebagai pengawas TPS untuk tetap menjaga kemurnian dan akurasi proses terhadap pemilu di TPS. Dengan demikian, pemuda dapat mengawal penyelenggaraan pemilu yang demokratis sesuai dengan amanat UUD 1945. Itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai partisipasi pemuda pada pemilu serentak 2024. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.